Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon Imam Kuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Rabu 23 September 2020. Pada hari ini bersama Gereja Universal, kita memperingati Santo Padre Pio, seorang imam. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini bersama Gereja Sejagat kita memperingati salah satu seorang kudus yang terkenal pada masa kini, yaitu Santo Padre Pio. Santo Padre Pio merupakan salah satu seorang kudus yang memiliki karunia yang luar biasa, yakni boleh merasakan luka-luka Yesus, atau biasa kita kenal dan kita sebut dengan stigmata. Permenungan kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6 menceritakan, setelah Yesus memanggil ke-12 para murid, ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dalam misi perutusan ini, para murid dilarang Yesus untuk membawa bekal perjalanan. Setiap dari kita tentu pernah melakukan perjalanan, entah kemanapun itu. Tentu sebelum kita berangkat, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kelengkapan perjalanan kita, baik itu barang-barang pribadi maupun kebutuhan lainnya. Akan tetapi dalam cerita Injil pada hari ini, para murid yang akan diutus memberitakan kerajaan Allah ternyata dilarang Yesus membawa bekal, baik bekal berupa makanan, uang, maupun lebih ekstrim lagi, pakaian. Ada apakah sebenarnya di sini yang hendak disampaikan kepada kita? Dalam permenungan saya pribadi, jaminan bekal mereka yang paling utama yaitu Tuhan Yesus yang akan diwartakan. Setiap dari kita, orang-orang Kristiani, pengikut Kristus yang sejati, sekiranya misi dan perutusan yang Yesus berikan kepada para murid ini tidak hanya berlaku bagi ke-12 murid, melainkan diperuntukkan pula untuk kita semua. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ungkapan Yesus kepada para murid yang telah kita dengar dalam bacaan Injil tadi
mau mengatakan bahwa dalam mengikuti Kristus kita harus siap melepaskan diri dari kelekatan terhadap tawaran-tawaran duniawi yang begitu menggiurkan. Panggilan Kristiani senantiasa merupakan panggilan pada perutusan, yakni perutusan untuk mewartakan Injil, kabar gembira, karya keselamatan Tuhan Allah. Bekal yang perlu dipersiapkan ialah kemampuan kita mengenal dan dekat dengan Yesus. Dan yang paling penting ialah sifat yang perlu kita miliki sebagai orang-orang utusan, membangun kepercayaan yang mendalam terhadap penyelenggaraan kasih Allah. Sebagaimana yang diterangkan dalam bacaan pertama pada hari ini dari Amsal bab 30, saya mengutip ayat yang kelima. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Bahwasannya kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Allah telah bersabda, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mengikuti Yesus berarti kita diajak untuk menyerahkan dan mempercayakan hidup kita seutuhnya pada penyelenggaraan tangan kasih-Nya. Ikut Yesus berarti kita berusaha untuk selalu bersama-sama dengan Dia dimanapun dan kapanpun. Lantas kita bertanya, di mana saya dapat berjumpa atau melihat Yesus secara langsung? Sekiranya inspirasi dari orang kudus yakni Santo Padre Pio yang kita rayakan pada hari ini dapat menjawab pertanyaan kita ini. Santo Padre Pio mengungkapkan bahwa dalam kitab suci kita dapat mencari Tuhan dan dalam doa kita menemukannya. Artinya bahwa hidup kita senantiasa tidak boleh jauh bahkan lepas dari kitab suci dan doa yang teratur setiap hari. Selamat beraktivitas, semoga buah-buah permenungan ini mampu menghantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam, sehingga kita kian berjalan menuju kedewasaan iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.